kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah solid. Apa sih solid itu? Jadi solid adalah limbah dari hasil pengolahan kelapa sawit. Dengan mengaplikasikan solid pada proses budidaya sawit merupakan salah satu upaya pemanfaatan limbah pengolahan kelapa sawit. Nah, pertanyaannya, kapan waktu atau awal solid boleh diaplikasikan ke TBM atau tanaman menghasilkan? Jadi, solid boleh diaplikasikan ke TBM jika umur tanaman kalian sudah berumur kurang lebih 1,5 tahun. Setelah disolid, tanaman perlu diistirahatkan hingga umur 2 tahun atau 2,5 tahun. Setelah itu barulah menggunakan tangkos atau jangkos. Sedikit catatan untuk jarak pengaplikasian solid pada pohon sawit, berjarak paling dekat sekitar 0,5 meter dari pohon ya, atau lebih bagus 1 meter melingkar. Bisa disebar keliling atau disebar di gawangan mati. Untuk seberapa banyaknya, menurut saya kurang lebih 1 angkong ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa keuntungannya si solid ini ya? Yang pertama, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alternatif ketika terjadi kelangkaan pupuk. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai campuran atau pengganti pupuk kandang tanaman ya. Yang keempat, meningkatkan kesuburan tanaman dan memaksimalkan hasil panen sawit. Yang kelima, dapat mengurangi pengeluaran kita untuk membeli pupuk kimia atau menunda ya, ketika belum punya biaya atau belum punya uang ya. Nah, ada satu lagi limbah yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit, yaitu jangkos atau tangkos. Jadi ini adalah jangkos atau tangkos ya teman-teman, limbah padat yang dihasilkan dari pengolahan tandan buah segar atau TBS ya di pabrik kelapa sawit. Pertanyaannya, jadi kapan waktu atau awal yang tepat atau boleh mengaplikasikan si jangkos atau tangkos ini ya? Menurut saya waktu yang pas adalah ketika usia tanaman kelapa sawit teman-teman berusia 2,5 tahun atau lebih sedikit ya, dan seterusnya dengan jarak 1 tahun. Sedikit catatan lagi untuk teman-teman, untuk jarak dari satu pengaplikasian pertama atau awal menggunakan jangkos atau tangkos ke pengaplikasian kedua berjarak kurang lebih 1 tahun ya. Jadi dikasih jarak dari pertama kali menggunakan sampai menggunakan yang kedua itu sekitar 1 tahun ya. Untuk cara pengaplikasiannya bisa disebar keliling pohon dengan jarak 0,5 meter ya sampai 1 meter, atau di bagusnya ya 1 meter, dan disebar di ini ya, di piringan seperti ini, atau bisa ditaruh di gawangan mati ya, atau tapak mati ya, di sebelahnya ya, di tengah-tengah antara sawitnya ya, di sini lebih tepatnya ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Nah, jika di gawangan mati ini kita susun persegi sama sisi ya, jadi dibentuk kayak persegi panjang atau kotak ya kalau di samping sini. Kalau untuk yang di piringan sini itu melingkar ya. Cuman untuk umur yang segini atau TBM yang belum menghasilkan itu boleh ya ditaruh di apa ya, di piringan seperti ini ya, melingkar ya. Tapi ada baiknya jika tanaman kalian sudah berumur kurang lebih 5 sampai 7 tahun, itu bagusnya tetap menurut saya di gawangan mati ya, seperti ini ya, di antara tengah-tengah seperti ini ya, karena akarnya sudah menyatu atau melewati dari pelepah ini ya. Jadi bagusnya di ini tapaan mati atau gawangan mati ya.
Jadi selanjutnya apa sih manfaat untuk tanaman sawit si jangkos ini ya? Jadi manfaatnya adalah yang pertama memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi risiko hama tanaman ya. Yang kedua, jangkos mengandung unsur hara makro dan mikro seperti kalium, fosfor dan magnesium yang penting untuk pertumbuhan sawit teman-teman ya. Yang ketiga, mengurangi biaya atau pengganti pupuk kimia dan masih banyak lagi ya. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan. Jika teman-teman mempunyai pendapat lain, silahkan komen ya. Baik, saya akhiri video ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.